Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi FR soal P3K yang sedang berlangsung saat ini gitu kawan-kawan ya. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi tentang soal sosiokultural dan manajerial. Namun pada kesempatan kali ini Maki baru bisa berbagi manajerial dulu aja gitu kawan-kawan ya. Insya Allah mungkin next time-nya akan Maki bahas tentang soal sosiokulturalnya gitu kan untuk seleksi ASN P3K baik itu tingkat teknis maupun Kemenag, dan ini merupakan soal yang kedua untuk soal manajerialnya. Daripada video sebelumnya maka sudah berbagi FR soal Kemenag gitu untuk jabatan guru dan materinya materi pedagogik. Dan pada kesempatan kali ini juga Mak ingin menyampaikan bahwa soal ini dibuat atas dasar FR yang beredar di alam jagat raya ini, dan Mak sedikit memodifikasinya. Ada yang dimodifikasi, ada yang tidak gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan tidak lupa Mak juga mengucapkan selamat berbuka puasa kepada kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa saat ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT, dan jangan lupa untuk kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kawan-kawan ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa doa di bulan puasa dan saat kita berpuasa itu adalah mustajab kawan-kawan. Karenanya mari kita maksimalkan usahanya dan juga maksimalkan doanya. Baik, untuk kesempatan itu kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa kompetensi manajerial itu terdiri dari ada 8 indikatornya mungkin ya. Nanti ada ujikan, yaitu mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, kemampuan kita komunikasi, kemudian kemampuan kita harus orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, dan pengambilan keputusan. Ada 8 indikator lah untuk soal kompetensi manajerial ini. Kawan-kawan harus tahu semua ini, dan mungkin insya Allah makin akan buatkan berdasarkan indikator ini gitu ya. Soal number 1. Di sini sudah sedikit bermasalah, namun apa bersaja hidup jauh dibutuh susru gitu ya. Selalu ada masalah dengan seni manis by solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Anda adalah seorang pegawai yang membawahi bidang keuangan. Pada saat terjadi penurunan upah, Anda mendapat protes dari beberapa karyawan tepat di depan ruang Anda karena dianggap berusaha menurunkan upah mereka. Sikap Anda adalah bla bla bla. Jadi ceritanya Anda seorang pimpinan lah gitu, bisa dikatakan pimpinan karena Anda membawahi bidang keuangan, dan ternyata terjadi protes saat ada penurunan upah karena Anda dianggap ikut terlibat dalam terjadinya proses penurunan upah ini gitu ya kawan-kawan. Sikap kita sebagai bagaimana? A. Menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara jika hal tersebut terjadi bukan disebabkan oleh Anda. B. Melaporkan kepada polisi karena mereka telah lancang kepada saya. Ya, ini nggak boleh begini ya, ini wrong gitu kan ya. C. Melaporkan kepada atasan dan memintanya untuk memecatnya. Nggak boleh gitu. Kalau melapor, lapor aja, tapi jangan mengusulkan untuk memecatnya. D. Mengajak berbicara dan menjelaskan bahwa Anda tidak tahu apa-apa soal penurunan upah tersebut. Nah, yang bagus itu adalah A dan D. Tapi di sini, yang bagus itu adalah menjelaskan kepada mereka dan mengajak mereka berbicara jika hal tersebut terjadi bukan disebabkan oleh Anda. Ini bagus nih kawan-kawan. Yang ini Anda seolah angkat tangan gitu ya. Seolah-olah cuci tangan nih karena tidak tahu soal apa-apa. Jelasin aja bahwa ini bukan disebabkan oleh Anda. Kemudian Anda tidak bahwa bukan ikut campur, dijelasin kenapa terjadinya, siapa tahu ada terjadinya misalkan produksinya atau bagaimana gitu kan ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A gitu kan. Adsen? Hidup izin mantap. Ke soal ini merupakan soal kemampuan komunikasi kawan-kawan ya, jawabannya A. Sekedar informasi tambahan aja bahwa kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas ya, jelas. Kalau ini menjelaskan bahwa Anda tidak tahu apa-apa soal penurunan ini, ini kurang baik, kurang jelas gitu. Tapi kalau ini menjelaskan kepada mereka, mengajak mereka berbicara jika hal tersebut, berbicara berarti luas ya. Luas di sini berarti kita jelaskan, di samping kita menjelaskan, kita juga menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena apa gitu kan kawan ya. Jangan seolah-olah kita lari dari dari cobaan itu ya gitu, dari tanggung jawab gitu kan. Sistematis tuh, harus sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Jadi usahakan cari yang logis gitu alasannya. Memastikan pemahaman, menerangkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Begitu kan kawan ya untuk komunikasinya. Oke, next. Number 2.
Anda adalah seorang direktur pada sebuah perusahaan berkembang. Pada saat menyampaikan informasi yang sangat penting kepada seluruh jajaran Anda maupun karyawan Anda, sikap yang benar adalah bla bla bla. Ini juga masih kemampuan komunikasi berarti kawan-kawan ya. Jadi saat kita akan menyampaikan informasi penting kepada seluruh jajaran kita atau karyawan kita, sikap kita bagaimana gitu. A. Memberikan informasi yang bersifat intervensi agar semua paham dan Anda disegani. Ini ada kalimat negatif nih, ada intervensi sama disegani, berarti ini wrong, kurang tepat. Yang B. Menyampaikan informasi yang tegas dan lantang meski penuh teka-teki. Ini ada negatif juga nih, ada teka-tekinya. Ini bagus, tegas dan lantang, bagus, harus seperti itu. Tapi ada teka-teki, jangan sampai ada teka-teki. Nanti kita jadi main teka-teki gitu ya. Petak umpet gitu ya. Oke, TTS gitu maksudnya. C. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan baik dan sopan. Nah, ini bagus nih. Yang D gimana nih? Menyampaikan informasi yang mudah dipahami secara pelan-pelan karena bersifat rahasia. Nah, ini kurang baik nih. Kalau ini kan tidak ada rahasianya ya. Informasi penting. Ya, udah jelaskan aja. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian dengan baik dan sopan. Gak harus penuh teka-teki, gak harus ingin disegani, gak harus begitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang C. Begitu kan, kawan? Arzin? Bilap, izin mantap. Ini juga masih kemampuan komunikasi. Itu kawan-kawan jawabannya C. Oke, next. Anda adalah seorang ASN yang baru saja dinyatakan lolos pada sebuah instansi. Amin ya, mudah-mudahan kawan-kawan lolos gitu. Suatu ketika Anda melihat atasan Anda sedang memarahi bawahannya untuk suatu hal kesalahan yang Anda tahu bahwa kesalahan tersebut tidak dilakukan olehnya. Sikap Anda pada saat mengetahui hal tersebut bagaimana? Jadi ceritanya Anda sedang bekerja di suatu instansi yang mana pada saat suatu ketika Anda dihadapkan dengan suatu keadaan di mana seorang atasan atau atasan Anda, pimpinan Anda memarahi bawahannya padahal atas suatu kesalahan ya, padahal kesalahan tersebut tidak dilakukan oleh rekan Anda tersebut. Bagaimana sikap kita? Saya akan menegur pimpinan sebab Anda mengetahui bahwa kesalahan tersebut tidak dilakukan oleh rekan kerja. Nah, ini menegur pimpinan nggak boleh, nggak baik ya. Ini wrong. Kalaupun mau menegur kita harus empat mata kawan-kawan ya, nggak boleh langsung di depan orang lain karena bagaimanapun juga mereka adalah beliau adalah atasan kita. Yang namanya atasan itu tidak mau direndahkan di hadapan orang lain gitu ya. Yang B, saya akan memarahi atasan, apalagi ini ya karena beliau telah merenggut kehormatan rekan Anda gitu ya. Ini juga kurang baik kawan-kawan ya kalau memarahi ini siapa Anda gitu. Anda kan bawahan. Kalau Anda memarahinya siapa tahu nanti giliran Anda yang dimarahi gitu kan kawan ya. Jadi wrong juga. Yang C, saya akan menasihati pimpinan karena hal ini merupakan hal baik menurut saya dan memberitahu pimpinan bahwa kesalahan tersebut bukan rekan Anda yang melakukannya. Nah, ini bisa jadi nih. Kita cek yang D nih, karena panjang ya gitu. Saya akan membela teman saya dan berusaha membuat rekan saya untuk tetap tenang menghadapi kenyataan tersebut dan memberitahu pimpinan bahwa kesalahan tersebut bukan rekan Anda yang melakukannya. Ini kalau bisa pada saat kejadian tersebut kita jangan harus membela siapa aja dulu. Kita tidak harus membela siapa dan berpihak kepada siapa. Ini biarkan aja dulu itu terjadi, baru nanti kita datangi pimpinan. Nah, menasihati di sini maknanya luas gitu kan ya. Menasihati ini bisa saja nanti dalam pembicaraannya dilakukan empat mata. Setelah itu terjadi baru kita menghadap pimpinan dan menyampaikan bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh rekan kita. Nah, ini yang bagus adalah yang C kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya jangan membela teman kita. Kita juga harus tahu waktu gitu dan tahu apa ya adab gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang C. Begitu kan? Arsit? Mantap. Kalau mantap, next. Integritas ini ya, tentang integritas. Nah, ini tentang integritas kawan-kawan ya, bahwa konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen. Saya akan menasihati, ini juga maksudnya ini masuk ke komunikasi kawan-kawan, sorry ya. Ini masuk ke komunikasi bukan integritas ya. Sementara untuk integritas, sekarang akan kita lanjut ke soal indikator integritas. Dan perlu kawan-kawan ketahui, integritas itu adalah konsisten dalam berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, ini juga bisa masuk integritas, sorry kawan-kawan ya. Saya akan menasihati pimpinan karena kita sudah jujur nih, ada jujurnya kayaknya dalam hubungan dengan manajemen. Kita akan kerja bawahan langsung, pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, tanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang datanya. Ini masuknya ke integritas kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat itu bukan yang A. Bukan A, sorry, ini bukan wrong ya, tapi yang C. Kita akan menasihati pimpinan karena hal ini merupakan hal baik menurut saya. Jadi kalau kita merasa ini baik, kita sampaikan aja kepada pimpinan, namun dengan cara yang baik ya, menasihati gitu ya, atau sobela hak, atau sobit sob gitu ya. Begitu kan. Izin mantap. Kalau mantap, next. Nah, berikutnya.
Anda adalah orang yang taat peraturan, integritas nih. Namun suatu hari Anda diajak teman Anda untuk membolos bekerja, sebab ini adalah wujud protes para karyawan terhadap kebijakan perusahaan yang menguntungkan satu belah pihak. Sikap Anda adalah bla bla bla. A, tentunya saya akan ikut rekan kerja saya karena mereka adalah sahabat baik saya gitu ya. Ini bro, jangan ikut-ikutan kita kawan-kawan ya. Kawan ikut ke jurang, kita ikut ke jurang, nggak boleh begitu kawan-kawan. Saya akan menghindarinya karena saya takut dipecat. Menghindarinya tapi jangan ada rasa ininya kurang baik dia. Bukan hanya karena dia takut dipecat. C, saya akan menolaknya karena ada tanggung jawab yang seharusnya saya selesaikan. Nah ini, ya tadi itu ya, integritas itu ada tanggung jawab. Saya akan melihat sejauh mana mereka bisa mengajak saya hal ini. Ini wrong. Jadi jawaban yang tepat di soal ini adalah yang C kawan-kawan ya. Tentang integritas. Begitu kawan-kawan. Ada sih? Hidup-hidup, zaman top. Tentang integritas gitu kan ya. Ada tanggung jawab, kita harus tanggung jawab, nggak boleh ikut-ikutan. Oke, next, nomor berikutnya. Ketika Anda adalah seorang pimpinan yang membawahi karyawan yang dituduh sebagai seorang pencuri, maka sikap Anda adalah bla bla bla. A, saya akan langsung memecatnya karena akan merusak citra perusahaan. Ini juga kurang baik ya kawan-kawan ya. Ini baru sifatnya tuduhan kawan-kawan ini, tuduhan sebagai seorang pencuri. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu di Al-Qur'an ya dijelaskan di sana bahwa in ja'akum fasik fatabayyanu. Kita harus tabayun dulu. Cek dulu. Gak boleh langsung main hakim kawan-kawan. Ya, jadi jangan hanya katanya. Kalau katanya siapa tahu ini beritanya hoax atau fitnah nih. Fitnah. Jadi ada orang lain yang memfitnah bawahan kita untuk supaya bisa dipecat misalkan gitu. Jadi gak boleh ini. Jadi langsung memecatnya ini wrong. Saya akan mempertimbangkannya dulu sebab dia anak yang good looking yang bisa membawa perusahaan mendapatkan citra yang baik. Ini juga ada kalimat kurang baiknya, ini good looking. Ini kurang baik karena dipertahankan karena good looking gitu ya, karena ganteng atau cantik gitu, apalagi kalau perempuan ini bahaya ini. Saya akan mencari kebenarannya dulu, lalu saya mengambil keputusan. Nah ini bagus nih. Saya tidak segan-segan membuat keluarganya malu sebab dia sudah mempermalukan perusahaannya. Ini diworong, langsung main hakim sendiri. Jadi kita harus tabayun dulu. Kita cek kebenarannya berita tersebut benar atau tidak, hoax atau bukan. Kalau sekiranya hoax berarti jangan langsung main hakim sendiri kawan-kawan. Siapa tahu beritanya hoax gitu maksudnya. Soal ini adalah tentang pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang tepat itu yang C kawan-kawan ya. Begitu kawan-kawan, ada sen? Hidup-hidup mantap. Jadi kita cari dulu kebenarannya karena 1000 bukti belum cukup untuk menunjukkan satu kebenaran. 1000 bukti itu belum cukup untuk menunjukkan satu kebenaran. Susah kawan-kawan ya. Walaupun ada berita hoaxnya banyak, tapi kita belum bisa menunjukkan bahwa itu adalah berita yang benar. Jadi kita harus cek dulu. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa pengambilan keputusan itu adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat, waktu, dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Hati-hati dulu. Jadi ketika ada berita itu hati-hati dulu, dipertimbangkan gitu, apakah benar atau tidak gitu ya. Diteruskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi. Jadi jangan hanya satu informasi. Kemudian cari arti-arti pemecahan masalah dan konsekuensinya serta bertanggung jawab atas keputusannya Nabi. Nantinya harus ditanggungjawabkan itu keputusannya Nabi ya gitu kan kawan ya. Jangan kita langsung main hakim sendiri, pengen pecat, kemudian apalagi mau sampai bawa keluarga, keluarganya tidak tahu apa-apa gitu kan kawan. Ada sih? Hidup-hidup, cuman top kalau kita mix. Sebagai terbang, Anda mendapati nasabah yang membentak Anda karena Anda kurang teliti dalam menghitung uang yang nasabah ambil. Maka sikap Anda adalah bla bla bla. A, membentak kembali karena saya merasa dipermalukan. Ini wrong. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan kawan-kawan. Kita harus sabar apalagi di bulan Ramadan ini ya. Sabar. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan beribadah. Yaitu kawan-kawan, sabar dalam mendapatkan cobaan, ujian. Dan satu lagi sabar itu ketika kita kita mampu membalasnya tapi kita bersabar, itu yang paling bagus itu ya. Anda bos nih dimarahi oleh bawahan, Anda mampu membalas lagi karena Anda bos, namun Anda bersabar aja. Nah itu lebih bagus kawan-kawan, pahalanya lebih besar gitu kan ya. Oke, ya, sambil ini aja kawan-kawannya mengisi di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua gitu. Saya akan menangis dan mencari perhatian orang sekitar saya, ini wrong. Jadi jangan cengeng gitu kan ya. Saya akan meminta maaf terhadap nasabah tersebut dan segera mengajukan resign. Ini kurang baik. Ini meminta maaf bagus, tapi ini ada resignnya nih. Saya tetap akan melayani dengan baik dan meminta maaf memang kesalahan saya. Nah ini bagus. Yang ini resign. Soal ini berkaitan dengan pelayanan publik kawan-kawan ya. Bahwa pelayanan publik itu adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional. Kita harus profesional.
transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, SPO ya SOP ya gitu ya. Kemudian netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan atau partai politik. Jadi kita harus tetap melayani dengan baik dan meminta maaf memang kesalahan saya gitu kawan-kawan. Dia sampaikan. Jadi jawaban tepat untuk soal menit yang begitu kawan-kawan. Asik. Hidup mantap. Kalau mantap next. Tidak ada ya. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa diberikan Nusantara ini. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam menghadapi seleksi ASNP3K yang sudah berlangsung sejak tanggal 17 kemarin gitu ya. Dan sekarang sudah masuk tanggal 23, berarti kurang lebih sudah ada 6 hari. Dan makin insya Allah akan selalu berbagi tentang soal-soal terbarunya untuk FR yang beredarnya. Insya Allah ada yang langsung nanti dimodifikasi, atau yang enggak. Mudah-mudahan nanti bisa memudahkan kawan-kawan dan sedikit menambah wawasan tentang pengetahuan untuk memudahkan kawan-kawan, maksudnya gitu dalam menghadapi soal-soal yang diberikan nanti. Oke kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga jangan lupa untuk memaksimalkan dengan doa. Karena apalagi usaha tanpa doa itu seperti sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan doanya, karena bulan suci Ramadan ini waktu mustajab untuk kita berdoa. Soal doa saat orang berpuasa itu sangat mustajab. Kita minta doa dari orang tua, ibu, ayah, kemudian kakak, adik, ya, istri, ya, suami yang punya suami dan punya istri, yang punya anak semua. Biar nanti kita minimalisir gitu hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau usaha itu meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kita tidak mengerti materi yang diberikan. Kalau doa itu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak seperti kegagalan teknis, seperti komputer error, kemudian manusianya human error gitu, manusia yang error, ataupun terjadi apa misalkan kitanya sakit. Nah, kita minimalisir dengan doa. Jadi harus kita maksimalkan. Oke, thank you. See you next episode.